Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatma Jita Ashkara, dengan nomor induk mahasiswa 230301020033. Eh, Video ini saya buat untuk ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro, Universitas Siber Asia dengan judul Analisis Ekonomi Makro Negara Amerika Serikat pada tahun 2020-an. Eh Di kali ini saya akan melakukan pembahasan itu pertama di definisi, kemudian saya akan membahas inflasi, kurs, PDB, ekspor impor. Pertama definisi. Secara sederhana dan mudahnya, ini saya buat definisi seperti ini. Di mana inflasi adalah menurunnya nilai mata uang karena beberapa faktor. Kemudian kurs, itu ialah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. PDB ialah jasa dan nilai pasar semua barang yang dihasilkan negara pada periode tertentu. Ekspor kegiatan mengeluarkan barang ke dalam keluar daerah pabean, dan import ialah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Lanjut. Selanjutnya saya akan membahas kan Amerika Serikat ya. Kita bicara dulu nih. Jadi Amerika Serikat ini ialah tempat sekitar 330 juta orang lah populasi penduduknya. Sebagai negara ketiga terbesar di dunia berdasarkan jumlah populasi. Secara historis, imigrasi ke AS setelah penemuannya oleh orang Eropa paling banyak berasal dari Inggris dan negara Eropa lainnya, dan setelahnya dari Amerika Latin dan Asia. 5 negara dengan jumlah imigran terbesar terbesar ke AS selama 10 tahun terakhir berdasarkan ini jurnal adalah Meksiko, India, Cina, Filipina, dan Kuba. Terdiri dari 50 negara bagian, AS berbatasan dengan Samudra Pasifik Utara dan Samudra Atlantik Utara, serta negara Kanada di utara dan Meksiko di selatan, melingkupi sebagian besar dari negara utara benua Amerika. AS mencakup negara bagian Alaska di ujung barat laut dan Pulau Hawaii di Pasifik. Dengan luas tanah yang begitu besar, AS dibagi menjadi 4 area utama: the West, Midwest, South, and Northeast. Setiap bagian ini terbagi lagi menjadi 2 atau lebih area sensus. Kita tidak mungkin dapat mendefinisikan AS secara geografis dengan satu istilah, mengingat perbedaan drastis dari daerah perkotaan yang sibuk, padang terbuka yang luas, pegunungan, kota pelabuhan, dan pedesaan. Nah, tahun 2021 dan 2022, eh, AS ini mengalami peningkatan inflasi. Terlihat dari angkanya ini di 2021 di angka 4,5 lebih, di 2022-nya sudah menyentuh angka 8. Tingkat inflasi tahunan pada bulan September 2022 adalah 8,3%, mendekati titik tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Dan ekonomi tumbuh kurang dari 10% selama 3 kuartal pertama tahun 2022. Ini case-nya karena memang waktu itu ada corona ya, COVID-19. Undang-Undang Rencana Penyelaman Amerika (ARP) dan program tanggap COVID lainnya pada tahun 2021 meningkatkan pendapatan konsumen melebihi yang seharusnya, memicu permintaan tinggi AS di tengah kendala pasokan dan kenaikan harga. Federal Reserve mempertahankan sikap kebijakan moneternya akomodatif sementara inflasi meningkat sepanjang tahun 2021, yang selanjutnya memicu permintaan di lingkungan inflasi yang didorong oleh permintaan. Federal Reserve untuk kepentingan permintaan melalui pengetatan moneter. Ini istilahnya. Yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah akan menekan inflasi dipicu oleh permintaan. Sementara pada saat yang sama, memulihkan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah federal untuk membayar utang dan dengan demikian mengendalikan ekspektasi inflasi. Yang kedua, menghapus hambatan untuk bekerja melalui reformasi perizinan pekerjaan, meningkatkan fleksibilitas kerja dan mengurangi disinsentif kerja dalam program pajak dan transfer akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja sehingga mengurangi biaya produksi bagi perusahaan.
Deregulasi energi, perumahan, dan pasar lainnya akan mengurangi beban regulasi pada bisnis, menurunkan biaya produksi dalam negeri, dan menurunkan harga. Kemudian yang terakhir, menghapus hambatan terhadap pasokan internasional dengan mengurangi tarif dan menghilangkan hambatan regulasi seperti Jones Act dan Foreign Trade Act akan memberikan konsumen akses ke barang yang lebih murah dan meningkatkan ketahanan rantai pasokan. Kemudian kurs. Kurs dalam tahun 2021 sampai dengan 2022 ini sedikit fluktuatif, tapi secara garis besar mengalami peningkatan. Kalau misalnya kita bandingkan kurs rupiah ke USD itu ada sekitar di 14.294 dari tanggal 29 Desember 2021 sampai Januari 2022. Ini diambil di akhir tahun, ke awal tahun. Nah, kemudian di PDB 2021-2022 di tahun 2020-nya sempat mengalami penurunan sampai di angka -30%, yang kemudian dikejar dengan kebijakan-kebijakan tadi sehingga naik bertumbuh sekitar 200% karena dari -30 sampai dengan 30% di 2021 dan turun kembali di garis normalnya di tahun 2022. Ekspor impor dari tahun 2002 sampai 2022, data dari BPS menunjukkan ekspor ke Amerika Serikat melesat 38,4% di tahun 2021 dari tahun sebelumnya dengan nilai 25,77 miliar US dollar. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 11,79% dari total ekspor Indonesia ke Amerika tahun lalu. Artinya sebesar 11,75% itu adalah importnya Amerika. Nah, ini datanya saya ambil dari Eurostat. Ini menggambarkan kondisi ekspor impor di beberapa negara, di mana untuk di tahun 2022 Amerika itu melakukan ekspor sebesar 10,1% dari total 100% ekspor yang terjadi, yang tercatat di Eurostat. Kemudian Amerika juga melakukan impor sebesar 15,8% dari 100% impor yang terdaftar di Eurostat atau yang terdata di Eurostat. Perdagangan internasional barang dan jasa AS Desember dan tahunan 2022. Ekspor impor. Ekspor Ekspornya di Desember mencapai 250,2 miliar. 2,2 miliar lebih rendah dari ekspor di November. Impor Desember mencapai 317,6 miliar dolar dan yaitu 4,2 miliar dolar lebih tinggi dari impor di November. Peningkatan defisit barang dan jasa pada bulan Desember mencerminkan peningkatan defisit barang sebesar 7,4 miliar dolar menjadi 90,6 miliar dolar dan peningkatan surplus jasa sebesar 1 miliar dolar menjadi 23,2 miliar. Pada tahun 2022 defisit barang dan jasa meningkat 103 miliar dolar atau 12,2% dari tahun 2021. Ekspor meningkat 453,1 miliar dolar atau 17,7%. Impor meningkat 556,1 miliar atau sekitar 16,3%. Nah, kemudian selanjutnya ada tabel di mana ekspor itu berdasarkan sensus mengalami penurunan 2,8 miliar dolar. Ekspor jasa meningkat 0,7 miliar menjadi 82 miliar dolar pada bulan Desember. Sementara impor barang berdasarkan sensus meningkat 4,8 miliar dan impor jasa turun 0,3 miliar menjadi 58,8 miliar pada bulan Desember. Di sini saya melampirkan juga daftar pustaka.
Di sini saya ada sekitar 4, 5 sumber yang saya buat, di sini saya lampirkan. Oke, baik, saya tutup presentasinya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.